Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin cuannya. Meski sudah bercerai selama 13 tahun, hubungan Rosa dan Surendro Prasetyo alias Yoyo tetap akur dan juga kompak dalam membesarkan putra sematawayang mereka. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tak hanya bakal dicerai Vena Melinda, Ferry Irawan juga terancam hukuman 5 tahun penjara karena menjadi tersangka kasus KDRT sesuai yang ditetapkan penyidik Polda Jawa Timur. Ya aku juga baru tahu dari kakaknya kalau statusnya udah naik jadi tersangka gitu. Jadi ya pasti ya kelanjutannya nanti kita lihat aja seperti apa, kita pantau aja. Kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. Hari ini akan dilayangkan surat panggilan kepada FI. Kami harapkan yang bersangkutan kooperatif untuk memenuhi panggilan daripada penyidik. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan keadilan. Saya akan terus berjuang karena saya tidak mau kalau saya adalah yang bekerja. Saya akan menjalankan dengan Menjadi tersangka kasus KDRT dan bakal dicerai Vena Melinda ternyata sangat membuat Ferry Irawan terpukul. Ferel juga terpukul dan hatinya hancur melihat Ferry tega menyakiti mamanya sampai berkali-kali. Dulu tuh aku nggak pernah melihat, diajarkan ataupun diberikan contoh kalau seorang laki-laki itu berbuat kasar sama wanita, apapun alasannya gitu. Dari kecil aku nggak pernah ngeliat papa main tangan, nggak pernah ngeliat papa marah gitu. Jadi ya nggak pernah ngeliat mama dalam kondisi seperti sekarang gitu. Jadi benar-benar begitu ngeliat, rasanya campur aduk banget. Perasaannya tuh, hati itu rasanya kacau lah. Aku tuh bukan orang jahat, dia bilang. Aku bukan orang jahat dan aku tidak seperti berita yang beredar di masyarakat gitu. Aku tuh jadi bingung ya kenapa jadi kayak begini gitu. Aku bilang, emang kamu sebenarnya mukul apa enggak sih gitu. Kalau kamu mukul ya salah dong gitu. Tetap aja nggak boleh, masa perempuan dipukul gitu. Enggak mak, dia bilang gitu. Kalau enggak kenapa kamu ngakuin, aku bilang gitu kan. Kan di beritanya di luar-luar kan kamu mengakui kamu KDRT gitu. Ya aku iya-iyain aja dulu lah, nggak bisa kalau di kantor polisi main iya-iya aja gitu ya. Tapi kan di BAP-nya enggak, ya pokoknya nggak bisa gitu. Aku intinya nggak mau ribut-ribut. Sebagai sahabat yang cukup lama mengenal Ferry Irawan, Almartiana mengaku tidak percaya kalau melakukan KDRT kepada Vena. Apalagi sampai membuat retak tulang rusuk Vena. Tapi kalau mukul sih saya meragukan ya gitu. Meragukan kalau dia KDRT. Ya intinya dia sedih aja lah dengan pemberitaan yang melebar terlalu jauh gitu. Terus aku juga tanya, katanya retak tulangnya. Makanya aku bingung kok bisa retak ya gitu. Jadi kalau emosi diapain? Dibekap terus didorong terus dibekap mulut dan istilah tinju itu fitting ya. Sampai akhirnya lama-kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya. Kok bisa berdarah kenapa? pegang. Terus? Saya dikunci pakai dahinya. Oh dikunci, tangan dipegang begitu ditindih terus dikunci pakai dahi. Oh dahinya ke hidung kamu sampai keras sampai berdarah. Dia pesilat, jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya selama ini udah 3 bulan ya. Aku juga nggak kepingin yang ngebahas maksudnya soal firasat atau kayak ngomong kan bener kan atau kan udah aku bilangin itu nggak. Aku rasa sekarang ini mama nggak butuh itu gitu ya. Mama butuhin adalah support. Pun seperjalanan dengar cerita mama tuh aku bener-bener yang ya sampai sekarang rasanya masih percaya nggak percaya gitu loh melihat ibu kita bisa ada dalam kondisi seperti itu. Meski sudah bercerai selama 13 tahun, hubungan Rosa dan Surendro Prasetyo alias Yoyo tetap akur dan juga kompak dalam membesarkan putra sematawayang mereka, Rizky Langit Ramadan.
Keduanya pun sering menghabiskan waktu bersama dan kerap satu panggung musik. Yang menarik, saking kompaknya sebagai mantan pasutri, Rosa ternyata sering diajari main drum oleh Yoyo. Gak percaya? Lihat saja kelihayan Rosa saat bermain drum di salah satu stasiun televisi. Seperti berikut ini. Nama Kiwil akhir-akhir ini kembali bikin heboh jagat maya. Gegarannya sang istri Fenty Vigianti mencurigai Kiwil tengah bermain api alias selingkuh dengan seorang bos travel. Fenty bahkan mengaku punya banyak bukti terkait perselingkuhan Kiwil dengan wanita lain. Dan kemarin setelah lama bungkam, Kiwil akhirnya angkat bicara. Apa yang Kiwil lakukan itu ya bukan mengarah ke sana lah. Intinya saya sama Bu Haji juga ya sebagai rekan kerja aja. Dia memang orangnya baik sih, pemimpin perusahaan yang banyak perhatian sama karyawannya gitu loh. Nah Kiwil kan datang ke sana kan ya ibaratnya mau kerja lah gitu. Pernah dihukum 9 tahun penjara gegara narkoba, ternyata tak membuat pesinetron sekaligus pemain film Revaldo jera. Buktinya kemarin untuk ketiga kalinya, Revaldo ditangkap lagi di sebuah basement apartemen di Jakarta Pusat atas kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis sabu dan ganja. Akibat perbuatannya, Revaldo pun kabarnya bakal dijerat pasal berlapis. Betul ya, atas nama Revaldo ya saat ini sudah diamankan terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Ada barang bukti ganja serta ada beberapa bukti-bukti ekstasi yang kita amankan. Yang bersangkutan ini berdasarkan data yang kita miliki merupakan residivis ya, artinya sudah pernah juga melakukan kejahatan yang sama. Banyaknya orang yang terkenal karena aksi atau perilakunya yang viral di media sosial, rupanya membuat Agnes Monica alias Agnes Mo gerah. Ya, Agnes yang sudah 30 tahun berkarya di belantika musik dan panggung hiburan, melihat bahwa pola industri hiburan saat ini tak layak lagi untuk dicontoh. Saya ngerasa kayak masih punya, bukan beban ya, tapi kayak beban moral atau tanggung jawab moral. Being viral itu nggak lebih penting daripada being smart. Being viral itu tidak lebih penting daripada be the best that you can be. Kasih lihat orang bahwa proses itu penting. Jadi bukan, kalau sekarang kan kayaknya banyak banget yang viral pada akhirnya apa? Anak-anak yang masih pitik-pitik gitu ya, masih yang kecil-kecil, pada akhirnya ngeliatnya kayak ya kalau gitu gimana ya caranya gue bisa ngetop? Mungkin ya gue gini, just do stupid stuff atau misalnya do something yang mungkin agak aneh atau kayak gimana, yang penting gue viral. Nah makanya ya udah, biar yang viral, saya tetap di jalurnya saya gitu. Saya tetap di jalurnya saya, viral dengan prestasi. Awal tahun 2023, nampaknya jadi saksi bisu tumbuh kembang Ajam Adriansyah Sutisna, alias Baby Ajam putra sematawayang mantan pasangan suami istri Sule dan Natalie Holscher. Pasalnya, Ajam yang kini genap berusia 1 tahun ternyata sudah mulai bersekolah PAUD. Seperti inilah momen Natalie Holscher yang terlihat sibuk sekaligus excited abis karena pertama kalinya mengantar Ajam ke sekolah. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini Azam pertama kali sekolah sama sepupunya Azam. Tak hanya sendiri, Ajam juga ternyata satu sekolah dengan Amina. Putri sematawayang Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Ajam terlihat happy banget pas ada Amina, bahkan bermain sama-sama. Tak hanya Natalie yang terlihat happy, gegara sang anak sudah bersekolah, Sule mantan suaminya itu pun ikut merasakan hal yang sama.
Sule tiba-tiba langsung video call Ajam dan menanyakan bagaimana Ajam di sekolah. Ya, meskipun Sule dan Natali sudah berpisah, tapi keduanya masih saling berkomunikasi satu sama lain. Bahkan bisa dibilang hubungan antara mereka berdua masih sangat akrab. Kiss bye gimana kiss bye? Kiss bye-nya gimana? Pinter. Caranya ke situ boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh gitu. Boleh. Boleh ya. Ditunggu. Panggil dong. Ya. Boleh nggak? Boleh. Ah nggak boleh. Boleh emang ada Azam bisa ngomong, kagak bisa ngomong. Yang ngomong emaknya. Tapi sayangnya keakraban mereka dalam menjalin komunikasi bikin barisan netizen mendadak jadi peramal berjamaah. Sambil bertanya-tanya, akankah Natali Holscher dan Sule bersatu kembali demi baby Ajam? Ataukah keakraban yang dibuat Natali kepada Sule adalah siasat untuk mengalihkan isu yang merebak di jagat maya soal hubungannya dengan Faris dikabarkan telah kandas? Entahlah. Tadi itu ayahnya nelfon, dia mau main ke rumah, mau ketemu Azam kangen. Ya Zam, ayo mau ke rumah ya, kita tungguin ya.